Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah part yang kedua mengenai lanjutan mengenai histamin dan mekanisme antihistamin. Nah, di sini kita bahas mengenai hubungan struktur aktivitas obat antihistamin dan antihistamin. Oke, ini judulnya ya. Hubungan struktur aktivitas obat antihistamin yang akan saya fokuskan ke histamin H1. Nah, histamin H1 itu ada dua generasi, yaitu generasi 1 dan generasi 2. Untuk generasi 1 ini ada 6 kelompok. Ya, pertama, ini ada turunan eter aminoalkil. Eter aminoalkil ini ada gugus amin tersier dan ini ada gugus CHO. Nah, di sini kita bahas mengenai gugus arilnya dulu ya. Aril ini bisa suatu benzen ya. Ini biasanya gugus aril itu bersifat lebih hipofil sehingga dia bisa berikatan dengan reseptor dengan gugus yang ada di reseptor H1. Nah, kemudian panjangnya atom ini idealnya 2 sampai 3 atom C karena semakin panjang atom C ini akan mempengaruhi aktivitasnya juga. Semakin panjang akan semakin menurun aktivitasnya. Nah, ini biasanya gugus alkil. Salah satu contohnya yang saya contohkan difenhidramin. Nah, difenhidramin ini rantai sampingnya adalah H ya yang di sini. Nah, untuk modifikasinya hubungan struktur dan aktivitasnya dengan memasukkan atau menambahkan gugus Cl, Br, OCH3 pada posisi para cincin aromatik di sini ini akan meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek sampingnya. Yang kedua, dengan memasukkan gugus CH3 di sini, jadi kalau di sini diganti CH3 itu akan meningkatkan aktivitas. Tetapi jika R ini diganti menjadi posisi orto, jadi kalau posisi orto ada di sini berarti ya, kalau posisi orto itu akan menghilangkan efek dari H2 dan meningkatkan efektivitas antikolinergiknya. Kemudian jadi intinya di sini yang paling utama yang dilihat adalah di gugus R ini. Ketika gugus R ini dimodifikasi, itu akan mempengaruhi aktivitasnya akan semakin meningkat. Nah, kenapa kok ini semakin meningkat? Karena tadi ini adalah suatu aril ya yang sifatnya lipofil, dia akan kuat berikatan dengan gugus yang ada di reseptor. Nah, dengan penambahan gugus penarik elektron ini, dia akan semakin kuat untuk berikatan dengan reseptornya. Sehingga aktivitasnya akan meningkat dan efek sampingnya akan menurun. Oh ya, tadi dibahas juga senyawa eter aminoalkil ini juga mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup besar, jadi cukup besar karena efeknya yang ini ya, karena strukturnya yang mirip dengan eter aminoalkohol. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai turunan etil endiamin. Turunan etil endiamin ini merupakan antagonis H1 dengan keefektivitasan yang cukup tinggi dengan efek penekan sistem saraf pusat dan iritasi lambung yang cukup besar juga. Jadi ini efektivitasnya tinggi tapi efek sampingnya itu lebih rendah. Jadi ini perlu diperhatikan ya, efek menekan sistem saraf pusat dan iritasi lambung tinggi. Jadi dia efek sampingnya lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan perbedaannya terletak pada gugus CHO. Kalau di sini ada gugusnya adalah gugus N. Jadi tidak ada O tapi gugusnya N. Makanya dinamakan etil endiamin. Nah, sebetulnya etil endiaminnya itu ada di sini. Masih menggunakan gugus fenil atau aril, tapi ada sedikit modifikasi. Jadi kalian lihat di sini perbedaannya dengan yang eter aminoalkil.
Salah satu contoh obatnya adalah fenbenzamin. Nah, fenbenzamin ini merupakan antagonis H1 turunan etilendiamin yang pertama kali digunakan. Ini pengganti gugus sterik. Jadi ini modifikasinya kalau misalnya rantai ini diganti dengan ini yang di fenilnya, kita lihat yang di fenilnya dulu. Yang di fenil diganti dengan 2 piridil, seperti contohnya obat triphenelamin, ini akan meningkatkan triphenelamin ketika ada R-nya H di sini ya. H. Jadi sebetulnya sama sih. Kalau H kan ini tidak ada modifikasi, hanya modifikasi di bagian ini aja. Ini akan meningkatkan efek dan menurunkan toksisitasnya. Tapi kalau misalnya di sini rantainya diganti dengan OCH3, maka akan meningkatkan efeknya lagi. Jadi efeknya lebih meningkat dan masa kerja obatnya lebih panjang. Jadi ini OCH3 itu metoksi ya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan obat yang pirilamin dari triphenelamin, ini efeknya lebih lama lagi dan lebih bagus efeknya. Nah, kenapa kita bisa lihat ya, gugus metoksi itu kan kayak akan elektron ya daripada H yang lebih sedikit. Nah, ini akan meningkatkan efek dari lipofilnya gugus benzen ini. Karena tadi yang paling berperan dalam berikatan dengan reseptor histamin adalah bagian aril ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah turunan alkilamin. Nah, turunan alkilamin ini merupakan antihistamin dengan indeks terapeutik yang cukup besar. Jadi range terapinya dia lebih besar. Kalau kalian masih ingat indeks terapi. Nah, indeks terapi ini kan ini ada batas atas, batas bawah, ada batas atas. Nah, ini indeks terapinya ini besar. Jadi dia dengan bisa rentang terapi untuk mencapai toksisitas itu lebih kecil gitu ya. Jadi efek samping dan toksisitasnya juga lebih rendah tuh. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh obatnya. Feniramin melat ya, feniramin melat. Ini gugus arilnya dengan bentuk seperti ini. Kemudian rantai R-nya ini, kalau misalkan H berarti feniramin, kalau diganti Cl itu klorfeniramin, Br bromfeniramin, Cl dengan jadi Cl ini. Jadi untuk memasukkan gugus itu ada isomer ya, ada dextro, ada levo. Jika isomernya D, jadi menjadi dextroklorfeniramin. Jadi kalian bisa mengingat-ingat lagi untuk bentuk dari suatu struktur dextro-levo di kimia organik. Bentuk dari dextro dan levo atau isomer dari struktur ini juga berpengaruh terhadap terhadap aktivitasnya. Nah, di sini dia efeknya lebih potensial feniramin, lebih potensial dari feniramin. Jadi kalau ada modifikasinya klor, Br atau Cl dextro itu lebih potensial aktivitasnya dan lebih aman dari triphenelamin. Triphenelamin itu adalah generasi sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu turunan piperazin. Nah, ini efeknya sedang, kerjanya lambat. Ada yang kerja yang lambat, ada juga yang kerjanya
yang panjang. Nah, di sini struktur piperazin itu ini ya, ini ciri khasnya. Jadi masing-masing dari turunan ini memiliki masing-masing ciri khas. Dari tadi ada yang ada gugus CHO, ada N etilendiamin, kemudian ini feniramin, kemudian ini piperazin. Nah, di sini modifikasinya piperazin ini mempunyai efek yang panjang itu kira-kira bisa sampai 24 jam, terutama ini bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati mual, muntah, dan pusing, serta untuk mengurangi gejala alergi dan urtikaria. Nah, di sini dia efeknya kalian bisa bandingkan antara R1 dengan R2 ya. Ya, ini R1, ini R2. Nah, jika R1 dan R2 nya itu H, itu namanya siklizin. Kalau R1 nya dengan CL, jadi ini adalah modifikasinya masing-masing di R1 dan R2. Di homoklorsiklizin ini efeknya lebih luas, antagonisnya lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang siklizin. Bisa dilihat ya, karena apa? Karena CL ya, karena CL itu gugus penarik elektron, jadi dia lebih kuat untuk berikatan, memberikan dia gugus penarik elektron, jadi elektronegativitasnya lebih tinggi. Kalau elektronegativitasnya lebih tinggi, maka dia akan lebih kuat untuk berikatan. Jadi ketika berikatan dia lebih kuat. Jadi lebih kuat itu maksudnya dia akan bergandengannya itu lebih kuat daripada yang elektronegativitasnya rendah. Nah, ini ada hidroksizin. Hidroksizin ini dia efek di saraf pusatnya lebih tinggi daripada daripada obat-obat yang lainnya. Itu ada yang keempat. Kemudian ini yang kelima, itu ada turunan fenotiazin. Turunan fenotiazin ini ciri khasnya ada di bentuk ini ya. Nah, untuk obat fenotiazin ini mempunyai efek antihistamin. Selain itu juga memiliki efek tranquilizer dan antiemetik ya. Kemudian juga berpotensi sebagai analgesik dan sedatif, karena dia punya punya efek ke sistem saraf pusat yang lebih tinggi. Kalau misalnya dimodifikasi dengan memasukkan gugus halogen atau FClBRI pada posisi atom C ini ya, R yang di sini, R2 ya, saya bilangnya R2 akan meningkatkan aktivitas tranquilizernya. Jadi kalau di sini dimodifikasi dengan menggunakan gugus halogen, efek tranquilizernya akan muncul dan menurunkan aktivitas antihistaminnya. Jadi kalau secara umum dia bisa sebagai antihistamin, tapi ketika sudah berubah ini dimodifikasi tambah gugus halogen ya, dia jadinya antitranquilizer. Kemudian ini salah satu contoh obatnya yang dimodifikasi lagi. Jadi yang saya lingkari ini adalah efeknya akan muncul adalah antihistamin. Nah, ketika dimodifikasinya itu dirubah, strukturnya dirubah, itu akan merubah juga strukturnya.
akan merubah dari efek atau aktivitasnya. Nah, ketika dirubah menjadi ini strukturnya akan menimbulkan efek antipruritik. Contoh obatnya meldilazin, kalau ini menjadi promethazine, efeknya adalah anestesi. Nah, kemudian turunan yang terakhir, turunan lain itu siproheptadin. Nah, siproheptadin itu contohnya obat adalah itu siproheptadin. Ini efektivitas antihistaminnya sebanding dengan klorofeniramin mealat. Selain itu juga memiliki beberapa efek-efek yang lain terhadap sistem saraf pusat kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk alergi lebih sering. Jadi, siproheptadin dan diklorofeniramin mealat. Ini untuk generasi 1. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Dari kesimpulannya dari semua turunan yang ada itu memiliki efek antihistamin yang berbeda-beda. Nah, tergantung dari rantai samping atau tergantung dari gugus yang ada pada struktur tersebut. Masing-masing mempunyai efek yang ada yang lebih bagus, ada yang efeknya juga tidak hanya pada antihistamin tapi juga berefek pada juga memiliki efek-efek lain. Oke, lanjut lagi untuk generasi yang kedua. Yang generasi kedua ini muncul karena generasi pertama itu memiliki efek selain antihistamin juga memiliki efek sedasi atau efek samping ke sistem saraf yang lebih tinggi ya. Selain itu juga ada efek kolinergik dan adrenergik yang sebelumnya itu tidak diinginkan untuk dijadikan sebagai antihistamin, dan dikembangkan lagi antagonis generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini memiliki efek yang lebih rendah efek sedasinya dan lebih selektif terhadap H1. Nah, untuk obat antagonis H1 yang ideal itu adalah obat dengan afinitas yang tinggi terhadap reseptor H1, kemudian tidak timbul efek sedasi, afinitas rendah terhadap reseptor kolinergik dan adrenergik. Jadi intinya adalah obatnya ini selektif hanya untuk antihistamin aja gitu. Untuk contohnya, untuk meminimalisir atau menghilangkan efek sedasi, maka senyawa harus mempunyai kelarutan dalam lemak yang lebih rendah, sehingga dilakukan beberapa modifikasi. Kenapa kok harus lebih rendah? Karena ketika kelarutannya dalam lemak lebih tinggi, berarti obat lebih akan menembus ke dalam bagian-bagian atau membran-membran yang sifatnya lebih lipofil, sehingga efek sedasi dan efek yang tidak diinginkan lebih banyak. Nah, ini modifikasi dengan merubah beberapa struktur dari obatnya dari generasi sebelumnya. Salah satu contohnya adalah seperti cetirizine. Nah, ini yang saya contohkan adalah cetirizine. Ini kalau dilihat agak sedikit ada berbeda. Cetirizine. Kemudian yang di bawah adalah loratadine. Nah, cetirizine dan loratadine kalau kalian lihat dari obat-obat turunan generasi pertama itu sangat berbeda di bagian ini dan bagian ini. Ini arilnya berbeda ya dengan yang kalau arilnya tadi dia ini nggak ada gugus N-nya, ini lebih banyak gugus N-nya. Di sini juga CH-CH-nya lebih sedikit.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih.